saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik. Papua siap kawal KDM. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Pecinta Kang Deddy Mulyadi menolak damai permintaan maaf dari siswa bocah SMK ini, teman-teman. Ya, dan ini bener-bener keterlaluan. Ya, sebut Kang Deddy tai, Kang Deddy goblok lah. Ini luar biasa. Dan ya, coba kita lihat nih reaksi dari netizen menolak damai bocah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di Gedung Disdik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra-MPLS di pilihan sekolah saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di Gedung Disdik Jawa Barat. Semoga dengan kritikan saya ini sistemnya akan lebih baik lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Ironis, anak sekolah sekecur itu dibully ramai-ramai. Inilah Jawa Barat saat ini. Membuli seorang anak baru lulus SMP. Ini luar biasa. Hanya gara-gara Deddy Mulyadi menjawab kekesalan anak itu di videonya. Ini persis pernah terjadi hampir setahun yang lalu. Deddy Mulyadi menggusur rumah-rumah seenaknya di Bekasi dan seorang anak protes karena rumah bapaknya digusur. Disatroni oleh Deddy Mulyadi lalu dibully ramai-ramai. Kalau nggak salah namanya Cinta Laura. Ini parah ini. Itu kan membekas bulian-bulian itu. Dan ini dibully ramai-ramai seperti, aduh, nggak dipikirkan panjang ya. Hanya gara-gara remeh-temeh. Wah, saya kok melihat para pemuja KDM ini seperti melihat segerombolan orang-orang yang menyembah tumpukan sampah. Karena kita tahu Deddy Mulyadi ini gubernur konten yang kerap kali juga suka berbohong. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue. Kan kata gue apa? Si Kanaya ini tuh kagak jauh beda sama si Aura yang dulu orang Cikarang Utara sini. Ya kan, petang-tang peteng-tengnya, daglengnya, bedegongnya, keras kepalanya, sama. Cuman kalau menurut gue sih dia kayak begini tuh, berani kayak begini ya sepertinya sih didukung sama orang tuanya. Lu ngomong Indonesia anti kritik, bukan anti kritik, kagak. Deddy Mulyadi terutama kagak anti kritik. Kita nih ya warga Jawa Barat, netizen Jawa Barat begitu kan ya. Kenapa ngomelin lu? Karena lu salah. Yang ngebikin lu salah tuh apa? Kata-kata lu yang lu gunakan yang ngomong masalah kayak tai. Lu bisa mengkritik tapi secara elegan. Tunjukin dong, lu sebagai orang, sebagai siswa yang berprestasi, tunjukin, adab dan sopan santun dulu. Kritik boleh, tapi coba dong dengan cara elegan. Misalkan, mohon maaf nih ya, Bapak Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi ini bagaimana terkait masalah subsidi di SMK bla 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 tersebut tuh, lu sebutin yang di Bale Endah. Soalnya saya mendapatkan ketidakjelasan dari pihak SMK terkait subsidi yang diberikan Pemprov itu tuh belum ada kejelasan. Nah, saya butuh kejelasan Pak, subsidinya itu seperti apa saja. Begitu. Mohon Bapak yang terhormat ya, ini keluhan saya sebagai siswa di Jawa Barat yang sangat ingin sekolah.
Begitu kan bisa, tanpa harus ngomong mencela-mencela kayak tai. Nah, yang itu yang bikin lu dihujat. Bukan Bajer yang hujat lu, tapi warga Jawa Barat yang memang amat menyayangkan dengan kelakuan kata-kata lu itu, Neng. Baru juga lu 8 bulan di Jawa Barat udah petang-petang sok-sokan kayak begitu. Aneh deh. Padahal di sini yang mempersulit diri lu sendiri itu bukan Pemprov Jabar, bukan SMK yang di Bale Endah tersebut, bukan subsidi yang dikucurkan ke swasta, tapi diri lu sendiri yang mempersulit. Alamat lu di mana? Lu sekolah malah makin ngejauhin dari alamat lu. Bukan nyari sekolah yang ada di wilayah-wilayah dekat alamat lu. Kalau kata Pak Deddy Mulyadi mah yang ada percuma diberikan subsidi juga kalau buat lu. Sekolahnya disubsidi, tapi ongkos lu bolak-balik ke sekolahnya malah lebih-lebih dari yang disubsidi. Nah mikir, lu mikir. Walaupun nih ya, lu udah ngomong minta maaf menggunakan kerudung yang sampai lagi jut, muka sampai ditempel-tempelin dengan tempelan jerawat. Tapi tetap, gua lihat permintaan maaf lu itu kagak dari hati. Kelihatan banget, ya. Sangat disayangkan. Ibu bapak tolong dong kasih tahu tuh anaknya didik yang benar. Udah bye. Papua siap kawal KDM sampai jadi presiden. Kenapa kami mau kawal KDM sampai jadi presiden? Karena KDM adalah representasi dari pemimpin baik. KDM adalah sinar terang dan kemajuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak perjuangkan KDM untuk jadi presiden, maka kita menyanyiakan orang baik untuk memimpin Republik ini. Maka jangan menyesal kalau Republik ini akan terus diisi oleh orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang rekam jejaknya buruk, orang-orang yang bermasalah yang akan memimpin Republik ini. Ketika orang-orang yang bermasalah yang memimpin Republik ini, orang-orang yang memiliki rekam jejak hitam yang memimpin Republik ini, maka jangan berharap mereka mengelola negara ini untuk kepentingan rakyat. Mereka hanya mengelola negara ini untuk kepentingan pribadi mereka dan juga kepentingan kelompok-kelompok mereka, untuk bagaimana melanggengkan kekuasaan mereka. Itu semangat penguasa yang haus akan kekuasaan. Maka dari Papua kami siap kawal KDM sampai calon presiden dan menang Pilpres 2029. Saya mengajak dari Papua, saya mengajak saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia yang mencintai Republik ini, yang mencintai Indonesia. Ayo, mari kita perjuangkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang punya integritas, punya rekam jejak baik, punya nilai, dan punya visi besar untuk Indonesia, dan punya kecintaan terhadap rakyat dan juga kecintaan terhadap negara ini, agar ketika amanah yang kita berikan itu mereka tidak menyia-nyiakannya. Kita perlu memilih pemimpin yang betul-betul jujur, betul-betul bersih, rekam jejak mereka baik, tidak punya masa lalu yang kelam, agar ketika mereka diberikan amanah, mereka tidak mempunyai beban dalam mengelola negara ini. Mereka akan mengelola negara yang sebaik-baiknya untuk bagaimana kemakmuran negara dan kemakmuran rakyat. Saudara-saudaraku, saya ingin ingatkan kita semua, kita sudah merdeka 81 tahun, saudara-saudaraku. Tapi apakah mereka yang mengelola negara ini mengelolanya dengan baik untuk kita bisa mendapatkan bagian-bagian kita? Menurut saya sampai detik ini, negara belum hadir untuk kita semua di pelosok seluruh Nusantara. Negara belum mampu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Padahal negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya. Tapi kenapa kita selalu miskin dan elit selalu berpesta pora? Karena mereka mencuri uang-uang kita. Padahal negara ini adalah milik rakyat, bukan milik penguasa, bukan juga milik para elit-elit yang senang-senang memaling dan memakan uang kita. Hari ini, bagaimana kita memutuskan rantai-rantai itu adalah bagaimana kita bisa menentukan pemimpin masa depan kita ke depan. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang tidak pernah korupsi, tidak pernah neko-neko, dan pemimpin yang jujur.
Kita harus memperhatikan rekam jejaknya secara baik-baik. Dan menurut saya kita harus ke depan Indonesia ini harus dipimpin oleh pemimpin muda. Pemimpin muda tapi yang bukan prosesnya takar ruang. Prosesnya harus benar-benar. Proses yang betul-betul. Dan pemimpin muda yang energik, gerak cepat, kerja nyata, dan berprestasi. Dan juga pemimpin yang tidak punya rekam jejak buruk. Harus itu. Hari ini, malam ini, dari Papua saya tawarkan Kang Deddy Mulyadi, pemimpin masa depan Indonesia. Kalau kita ingin Indonesia mau lari cepat, Indonesia mau maju cepat, Indonesia mau berbenah, Indonesia mau bebas dari korupsi, Indonesia mau bebas birokrasinya mau diberesi semua, dan Indonesia mau diberesi secara baik, penyakitnya ya solusinya adalah kita jadikan KDM jadi presiden. Ini suara dari Papua, suara dari Indonesia Timur. Suara kami ini bukan suara bayaran, tapi suara kami benar-benar tulus karena kami ingin bangsa ini harus maju, berdampak bagi kita semua. Jangan hanya berdampak untuk segelintir orang, tapi bangsa ini merdeka, merdeka karena ada rakyat. Maka kemerdekaan itu harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh dirasakan oleh segelintir orang di Republik ini. Karena negara ini bukan milik Prabowo, negara ini juga bukan milik Gibran, dan bukan milik Jokowi. Negara ini milik kita semua. Salam itu saudara-saudaraku. Ingat, 2029 kita rapatkan barisan, kita menangkan Kang Deddy Mulyadi untuk Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan sejahtera, dan berlari cepat menuju Indonesia maju. Solusinya adalah pilih KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Tadi kita sudah melihat ya berita terbaru dari siswa bocah SMK ini yang menolak damai ya permintaan maaf. Ya, yang mana Kang Deddy menolak damai. Netizen Kang Deddy menolak damai permintaan maaf bocah SMK ini yang mana sudah keterlaluan ya menghina Gubernur Jawa Barat. Bahkan tadi ada orang Papua pun sempat marah sekali teman-teman terhadap bocah ini. Sungguh luar biasa ini ya. Dan jadikan pelajaran nih ya untuk kedepannya. Maka diajarkan adab sopan santun. Dan ini bukan orang Jawa Barat teman-teman, orang Bengkulu katanya ya. Ini luar biasa ya teman-teman. Ya. Tutur katanya masih kecil kok seperti itu gitu ya. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.